setiap sistem tanda dunia untuk memisah kekerasan dan kelembutan pasti keluar anjing. Nabi Musa semakin keras, maka kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah, cari makhluk yang paling hina di matamu. Nabi Musa bawa anjing, tapi di tengah jalan ternyata Nabi Musa melihat manfaat anjing. Dimakan kutu dia diem, taiknya dimakan kumbang-kumbang, akhirnya anjing dilepas. Setelah itu berkata, ya Allah, aku gak jadi bawa makhluk yang paling buruk. Tadi kamu rencananya mau bawa apa Musa? Aku mau bawa anjing. Ternyata anjing saya lihat ada manfaatnya. Anjing masih makhluk yang bermanfaat. Ya sudah, seandainya kamu tadi jadi bawa anjing, maka kamu akan kuhapus namamu dari sejarah nabi-nabiku. Ini anjing ini, kalau sudah situasi keras ada anjing, hati-hati. Memisahkan antara zaman Romawi dan agama Samawi, keluar anjing namanya Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian era Rasulullah berkembang dengan biasa saja, tapi akhirnya setelah Rasulullah keras juga. Kekerasan setelah zaman Rasulullah melahirkan ilmu tasawuf, dimulai dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku nggak butuh, berikan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku juga nggak butuh, berikan sama kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena takut neraka, bakar aku di dalamnya. Kalau ibadahku karena aku ingin surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu sama engkau ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Lahirlah kemudian tradisi tasawuf. Setelah muncul tasawuf, tasawuf juga semakin eksis. Akhirnya kemudian tasawuf muncul sebuah tarekat yang sangat keras, melatih diri untuk menyembunyikan kebaikan. Tarekat itu dikenal dengan nama tarekat Maulamatiyah atau Malmatiyah, yang didirikan oleh Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Jadi caranya orang itu tidur di masjid tapi tidak sembahyang, sampai semua orang mengolok-olok. Kuat tidak, diolok-olok semua manusia tidak melakukan kebaikan, padahal dia sesungguhnya sholat tapi tidak kelihatan. Kalau sholat masih kelihatan, dia datang membawa botol arak. Jadi menggunakan kejahatan manusia, mencemooh dia untuk menguatkan batinnya. Akan tetapi itu berubah lagi menjadi simbol-simbol baru. Maka kemudian pada mursyid kedua yang namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, kemudian Syekh Abu Yazid Al-Bustami menggunakan simbol lagi, simbol tasawuf. Satu subuh kemudian saat Syekh Abu Yazid berjalan, tiba-tiba ada anjing lewat. Syekh Abu Yazid cincing sarung begini jubahnya, tiba-tiba anjingnya menengok, ya Syekh jangan begitu. Syekh Abu Yazid kaget, siapa yang ngomong? Gak taunya anjing yang lewat. Ya Syekh jangan begitu, aku juga gak ingin terlahir sebagai anjing. Aku ini takdirku menjadi anjing. Tapi kalau engkau jijik padaku, aku juga tidak masalah. Tapi caramu melihatku dengan memicingkan matamu penuh kesombongan, itu kamu cuci dengan 7 samudra juga tidak akan bersih ya Syekh. Akhirnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami sadar, dan kemudian setelah itu tidak pernah menghina makhluk yang lain lagi. Jadi setiap ada situasi pasti tandanya anjing. Ini hati-hati. Di Jawa kemudian lahirlah tradisi yang keras ketika konflik Jipang Pajang, yang satu bergerak dalam ilmu fikih, yang satu bergerak dalam tasawuf. Muncul apa? Kekerasan itu ditandai dengan Syekh Mutamakin, mana-mana bawa anjing, yang satu bernama Iman, yang satu bernama Ihsan. Nah di Jakarta ketika orang semakin keras secara fikih, tidak bisa menerima perbedaan orang lain, tiba-tiba ada anjing naik masjid. Ini bagi saya yang terbiasa mengikuti tanda zaman, saya tidak bisa menganggap ini biasa-biasa. Karena tiba-tiba anjing naik masjid dan anjingnya terbunuh. Kalau saya ditanya kenapa Kiai ada anjing naik masjid, mungkin Allah mengingatkan karena tempat bermain anjing selama ini sering dipakai untuk sholat, sehingga anjing tidak punya tempat lagi, maka dia datang ke tempat sholatnya orang Islam. Mungkin begitu. Hati-hati kalau sudah berbicara tentang anjing. Ini sebuah tanda-tanda luar biasa. Padahal seorang ulama fikih kalau melihat anjing naik masjid, pasti dia sujud syukur. Alhamdulillah hari ini ada anjing naik masjid. Ilmu sekian tahun yang kupelajari tentang toharoh, membersihkan anjing, najis anjing mughaladoh dari atas masjid, bisa saya praktekkan karena ada anjing naik masjid. Kalau tidak ada anjing naik masjid, mustahil ilmu ini saya praktekkan, karena untuk mempraktekkan butuh anjing naik masjid.